Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Nur Faiza, CGP Angkatan 4 dari Kabupaten Sidoarjo. Alhamdulillahirrahmanirrahim, teman-teman, semoga kita senantiasa diberi Allah kesehatan supaya kita bisa menyelesaikan pendidikan guru penggerak dengan baik, sehat, dan lancar. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, alhamdulillah sudah sampai di modul 2. Kali ini kita belajar diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi sangat menginspirasi bagi saya. Saya mengutip dari pernyataan Ki Hajar Dewantara bahwasanya seorang pemahat dia harus mengenal bagaimana jenis kayu itu, bagaimana bentuknya, bagaimana ukurannya. Nah, dengan tahu itu dia akan bisa menghasilkan pahatan kayu yang bagus dan indah tentunya. Nah, serupa dengan itu, sebagai seorang guru, kita juga harus mengenal siapa murid kita, bagaimana murid kita, supaya kita bisa lebih dekat dengan anak dan memberikan pembelajaran yang dibutuhkan oleh mereka. Karena seorang guru bukan mengukir kayu, tapi mengukir manusia yang memiliki hidup, lahir, dan batin. Jadi, sebagai seorang guru, kita harus dapat mengelola kelas dengan baik, mengetahui latar belakang murid kita, bagaimana murid kita, dan bagaimana profil belajarnya. Sehingga dari informasi yang kita dapat itu, kita bisa menyiapkan pembelajaran yang sesuai dengan bakat dan kebutuhan siswa kita masing-masing. Pemlisan, pembelajaran diferensiasi itu usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas guna memenuhi kebutuhan belajar individu murid masing-masing. Jadi, kita sebagai seorang guru harus benar-benar mengenal murid kita. Ada 3 aspek yang mengkategorikan kebutuhan belajar murid. Yang pertama yakni kesiapan belajar murid. Bagaimana murid itu bisa belajar dengan baik di sekolah, guru harus mempersiapkannya. Kemudian yang kedua, minat belajar murid. Jadi, ketika kita memberikan pembelajaran, di mana minat murid itu? Kita tidak harus menyediakan satu saja kegiatan, tapi bermacam-macam kegiatan supaya kita tahu kesiapan belajar mereka di mana. Kemudian yang ketiga adalah profil belajar murid. Dengan mengetahui profil belajar murid, kita akan bisa menyiapkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid masing-masing. Seperti saya seorang guru TK, di sini kami memberikan stimulasi kepada anak didik kami ketika pagi hari kita membuat kegiatan circle time. Kegiatan circle time ini digunakan untuk menstimulasi kekuatan motorik kasar anak supaya mereka siap dalam mengikuti kegiatan dari pagi hingga siang hari. Jadi, kita menstimulasi semangat juang anak supaya mereka benar-benar siap dalam belajar. Kemudian kita juga menyiapkan beberapa kegiatan. Ada di sentra balok, sentra persiapan, sentra bahasa, sentra musik dan olah tubuh, serta sentra bahan alam. Banyak kegiatan yang dilakukan di sentra bahan alam. Ada meremas, mengukur air, kemudian menakar, memompa, kemudian ada lagi mengolah tepung menjadi bentuk, mencetak, dan lain sebagainya. Kemudian ada di sentra bahasa. Di sentra bahasa mereka dengan bebas bercerita, gambar sesuatu yang mereka inginkan. Nah, ada lagi di sentra musik dan olah tubuh. Di sini kreativitas mereka distimulasi dengan berbagai macam alat musik, kemudian berbagai kegiatan dengan berjalan di atas papan titian, melompat, naik, turun,
banyak lagi kegiatan yang dilakukan di banyak sentra. Di situ kita bisa mengetahui bagaimana minat anak, minat belajar anak di mana, kemudian kesiapan belajarnya di mana. Nah, itulah kegiatan saya ketika di sekolah. Kaitan antara pembelajaran diferensiasi di modul 2.1 ini dengan modul-modul yang lain sangat berkaitan. Karena apa? Di modul 2.1 ini pembelajaran diferensiasi itu sangat-sangat memberikan wawasan kepada murid, karena guru tidak hanya memberikan satu kegiatan untuk memahamkan murid itu dalam satu kegiatan, namun ada beberapa cara guru dalam memberikan pemahaman kepada siswa supaya mereka mengerti kegiatan yang diberikan oleh guru tersebut dengan beberapa cara. Di sini kodrat anak sangat terpenuhi. Karena apa? Dengan pembelajaran diferensiasi, kodrat anak sudah terpenuhi, yakni anak bisa merdeka belajar dengan sesuai bakat dan kemampuannya. Ending goalnya, kita bisa menjadikan anak-anak yang berprofil pelajar Pancasila, yakni anak-anak yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Itulah ending goal yang kita harapkan supaya anak-anak didik kita, murid-murid kita bisa menjadi generasi penerus bangsa kita selanjutnya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia.